Yerusalem baru atau bumi baru, yaitu dalam ayat yang ke-8, yaitu bagi orang yang penakut, orang yang so dengar firman tetapi takut untuk bersaksi, takut pada manusia, takut kepada siapa, sehingga dia tidak dapat menyatakan itu kebenaran, takut menyatakan yang benar. Itu orang-orang penakut. Kemudian orang yang tidak beriman, tidak percaya kepada Tuhan, tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Mari kita saudara sekalian perhatikan ya. Kemudian juga, dan yang keji, orang yang keji melakukan perbuatan-perbuatan najis, perbuatan-perbuatan yang saudara sekalian memalukan. Dan segala pembunuh. Orang pembunuh itu, saudara, bukan saja membunuh manusia, tetapi membunuh iman. Hanya dengan perkataan, dengan harapan dia akan mati iman. Membenci saja itu dikatakan itu sama dengan pembunuh, kata Rasul Yohanes. Jadi saudara sekalian, tidak akan masuk di dalam kerajaan surga semua yang pembunuh. Dan orang yang bersinah jasmani dan bersinah secara rohani. Lebih parah bersinah rohani. Kalau bersinah jasmani cuma antara dua orang, tetapi bersinah rohani, apalagi dia sebagai hamba Tuhan, dia membawa saudara sekalian kehancuran kepada orang-orang yang mendengar, orang-orang yang melakukan sama dengan itu. Artinya dia mencampur baurkan pengajaran dari Tuhan dan pengajaran manusia. Dia anggap sama, melakukan firman Tuhan dan melakukan adat istiadat duniawi, ajaran-ajaran manusia sama. Itu dikatakan bersinah rohani. Dan orang hobatan, ya opo-opo, ahli nujum, paranormal, itu nyana akan masuk surga. Dan penyembah berhala, ya, orang-orang yang menyembah berhala, menyembah ilah lain selain Tuhan, menyembah manusia, menyembah gedung, organisasi, menyembah pemimpin, itu termasuk pada penyembahan berhala. Dan segala pendusta. Wow. Pendusta, saudara sekalian, selalu berbicara tidak benar. Yang benar dia putar balikan sehingga dia melakukan, ya. Jadi tidak berbicara jujur, itu pendusta. Jadi jangan sampai orang jadi pendusta. Yang nak masuk surga, saudara, Alkitab katakan tidak akan masuk surga. Maka bagiannya itu ada di dalam laut yang bernyala dengan api dan belerang, yaitu mati yang kedua. Mati yang kedua. Mati yang pertama yaitu mati secara tubuh. Kemudian mati yang kedua masuk dalam neraka yang kekal. Jadi pilihan ini adalah menjadi pilihan kita. Sebab itu dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa kehidupan kita dulu tidak berkenan, tapi sekarang dengan anugerah Allah kita boleh diperkenankan oleh Tuhan. Itu dikatakan dalam Efesus pasal yang kedua. Efesus 2, mari kita baca ayat yang pertama mulai. Efesus 2 ayat 1. Maka kamu pun dahulu sudah mati. Kamu pun dahulu sudah mati oleh sebab segala kesalahan dan dosa. Karena kesalahan dan dosa. Terus yang dahulu kamu lakukan menurut istiadat dunia ini. Ya, mengikuti adat istiadat dunia ini. Ialah menurut kuasa penguasa di udara. Iya, menurut kuasa penguasa di udara, itu iblis. Yaitu roh yang lagi bekerja di dalam hati anak-anak durhaka. Iya, itu roh iblis yang bekerja di hati anak-anak durhaka. Ayat 8. Karena dengan anugerah itu kamu diselamatkan oleh sebab iman. Maka hal itu bukannya pekerjaan kamu, melainkan karunia Allah. Iya, tetapi oleh anugerah Allah kita diselamatkan oleh iman. Cuma percaya kepada Tuhan. Dan percaya kepada Tuhan yaitu melakukan kehendak Tuhan. Kalau kita hanya percaya, tidak disertai dengan perbuatan, itu nol atau kosong. Kata Rasul Yakub pasal yang kedua ayat 19. Iman tanpa perbuatan mati. Jadi kalau kita percaya kepada Tuhan, mari kita perbuat apa yang Tuhan katakan. Amin.
baru berkenan kepada Tuhan. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, ya, kita memperhatikan bahwa kehidupan kita dulu memang tidak berkenan kepada Tuhan. Tetapi tatkala kita mau datang kepada Tuhan, maka kita sudah akan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang lama, yang jahat, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sehingga kita hidup baru di dalam Tuhan. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17, ya. Barang siapa yang hidup di dalam Kristus, kehidupan yang lama sudah berlalu, kejahatannya sudah dia tinggalkan, dan dia hidup baru, dibaharui di dalam Kristus. Itu orang yang hidup di dalam Kristus. Maka orang-orang ini pun yang sudah dibaharui, sudah dibersihkan, masih diproses lewat waktu. Waktu-waktu yang ada adalah merupakan proses kita. Ini tahun 2024. Ini merupakan tahun anugerah bagi orang yang setia. Tapi kalau tidak setia, wow, ini tahun bencana. Orang yang setia artinya dijaga, dipelihara oleh Tuhan. Tapi kalau tidak setia, berbagai-bagai masalah, bencana akan datang. Sebab itu, kehidupan saya dan saudara, kita rasakan sendiri. Kalau hidup kita sudah sulit, bahkan ini penyakit semakin menjadi-jadi, Bakira Jo, sadar diri, berkata kepada Tuhan, Tuhan, periksa hatiku, dan bertobat. Jangan nanti so parah, so stadium 4 baru mau bertobat. Kalau kanker stadium 4 tidak lagi ada kesembuhan bagi manusia. Stadium 3 saja itu so berat. Dokter akan bilang, kenapa sudah separah ini baru datang ke dokter? Tetapi bagi Tuhan, separah apapun kalau kita datang dengan ketulusan, mengaku salah, Tuhan akan sembuhkan. Tetapi Tuhan melihat hati, apakah betul-betul kita mengasihi Tuhan atau cuma karena supaya bisa sembuh. Tuhan akan perhitungkan itu. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, betapa bahagia apabila kita bisa masuk dunia baru, Yerusalem baru, menjadi pengantin Tuhan. Sebab itu berusaha dari sekarang. Apa yang kita pikirkan, rancangan di tahun ini? Sudah hari yang ke-7. Apa yang kita mau lakukan untuk Tuhan? Apakah kita masih berpikir tentang daging, tentang keinginan-keinginan kita, keluarga, pribadi? Kalau diberkati kita mau beli ini, kita mau beli itu, kita mau ke sana, kita mau kemari. Jangan sampai cuma pikiran-pikiran itu yang ada batoran hati, saudara. Tidak lagi berpikir tentang Yerusalem baru, di mana kita akan hidup selama-lamanya. Robah. Kalau kita masih punya pikiran-pikiran begitu, robah. Ya. Sebab itu di dalam Roma pasal yang ke-12, ya, ayat yang kedua, minta tolong dibaca. Ayat 2. Ya. Dan janganlah kamu menurut teladan orang dunia. Jangan menurut teladan orang dunia ini. Melainkan ubahkanlah rupamu dengan pembaharuan hatimu. Ubahkan dirimu dengan pembaharuan hati dan budimu. Supaya kamu dapat mengenal apa kehendak Allah. Supaya kamu bisa tahu apa Tuhan mau. Yaitu akan hal yang baik. Akan hal yang baik. Dan yang berkenan. Dan yang berkenan kepada Tuhan. Dan yang sempurna. Dan yang sempurna. Ubah itu cara pikir, cara pandang. Kalau tahun lalu orang masih salah berpikir, masih salah bertindak, belum sempurna orang melakukan, orang robah di tahun ini. Mau merubah sidang jemaat? Dan kalau kita merubah, saudara sekalian, betapa indahnya kita akan bersama-sama dengan Tuhan di Yerusalem baru. Puji Tuhan, ini firman Tuhan. Kita tunduk kepala dan kita berdoa karena ada perjamuan.